mama, saudara-saudara yang ada di gereja, di rumah Tuhan, tapi juga kepada Bapak Mama, saudara-saudara, jemaat, sahabat-sahabat seiman yang mengikuti siaran langsung melalui akun Facebook DKI Ephatha. Selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita langsung membuka Alkitab kita, Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11 ayat pertama sampai ayat keempat. Namun nanti dalam penjelasannya saya akan mencoba menjelaskan seluruh pasal ini. Mari kita membaca Yohanes 11 ayat 1 sampai 4 dari mimbar. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah seorang yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Saya mengambil sebuah tema dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-57, tujuan Allah dalam setiap masalah. Kadangkala masalah itu nampaknya tidak ada tujuan. Kebetulan kadang-kadang kita mengira masalah itu kesialan. Dan nampaknya tidak ada rencana, tidak ada tujuan. Tapi bagi orang yang sudah percaya dan orang yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, setiap masalah Tuhan punya rencana. Saya mengambil tema tujuan Allah dalam masalah. Ya, tujuan Allah dalam masalah. Bapak Mama, kalau saudara melihat ayat 1 dan ayat 2, diceritakan ada sebuah keluarga. Keluarga ini yang paling sulung namanya Maria. Adiknya namanya Marta dan paling bungsu namanya Lazarus. Keluarga ini keluarga yang baik. Baik, sangat baik. Kalau saudara-saudara membaca dari Lukas pasal 10 ayat 38, keluarga ini pernah melayani Tuhan. Maria pernah memecahkan minyak buli-buli yang mahal, lalu minyak itu dituangkan di kaki Tuhan, diseka, dipel, dilap dengan rambutnya. Maria ini orang luar biasa. Marta, sementara Maria duduk diam, Marta begitu sibuk melayani. Intinya keluarga ini keluarga yang baik. Keluarga yang mengasihi Tuhan. Dan bukan hanya mengasihi Tuhan. Yohanes 11 ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi. Jadi keluarga ini bukan hanya mengasihi Tuhan, Tuhan juga mengasihi. Ya, keluarga ini mengasihi Tuhan dan Tuhan juga mengasihi keluarga ini. Apa yang terjadi? Keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ayat 1, ada seorang yang sakit namanya Lazarus.
Lalu ayat 3, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Orang sering berpikir begini, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita dikasihi Tuhan, pasti tidak ada masalah. Dari mimbar ini saya mau bilang, itu ajaran yang keliru. Kadangkala orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan masalah. Saudara tidak boleh menghakimi seseorang hanya karena sakit. Saudara tidak boleh menghakimi seseorang hanya karena dalam hidup orang itu ada kekurangan, ada fitnah, ada gosip, ada masalah. Lalu saudara mengatakan, orang itu tidak mengasihi Tuhan, orang itu tidak dikasihi Tuhan. Tidak selalu demikian. Walaupun sebagian kemungkinan benar. Tuhan tidak mensterilkan kita. Seolah-olah kita bebas dari masalah. Tidak. Keluarga yang dikasihi Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, Tuhan mengizinkan sakit, masalah. Tapi bedanya, keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apabila Tuhan mengizinkan masalah, Tuhan punya tujuan terhadap masalah itu. Mari kita lihat apa tujuannya. Ayat keempat. Dari mimbar saya akan membacakan Yohanes 11 ayat keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, ini tujuannya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 4 begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak akan menyebabkan kematian. Ini terjadi supaya Allah diagungkan. Dan supaya anak Allah juga diagungkan. Saya melihat dalam pasal 11 ini ada kata supaya. Supaya merupakan kata sambung untuk menyatakan tujuan. Jadi sakit, Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Ayat keempat tadi, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, kalau boleh, tidak usah ada sakit lah. Tidak usah ada penderitaan lah. Tidak usah ada kesusahan. Tidak usah ada pandemi. Kalau boleh. Tadi malam saya mendengar kabar dari salah satu adik kandung ibu. Ya, dia positif kena corona. Pasti tidak siap. Pasti kaget. Pasti protes. Dan siapa tahu apa tujuan Allah? Saudara-saudara, ya, kadangkala siap tidak siap, kadangkala penyakit itu datang. Siap tidak siap, kadangkala penderitaan, kesusahan, kecelakaan, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu datang. Lazarus, Marta, Maria, keluarga ini mengasihi Tuhan dan pasti tidak berpikir kalau pada satu saat ada penyakit, pada satu saat ada kematian, tidak pernah dipikirkan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, Allah punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah supaya dalam masalah Allah dipermuliakan. Allah dipermuliakan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan ayat 4, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Allah. Kadangkala kalau sehat, diberkati, makmur, lancar, yang dimuliakan itu siapa? Kita. Perusahaan jalan lancar, yang dimuliakan kita. Keluarga harmonis, indah, bisa kita pamerkan, yang dimuliakan kita.
Tapi kadangkala Tuhan mengizinkan ada hal yang di luar kemampuan kita, supaya kita memberikan ruang, Allah bekerja, dan Allah dipermuliakan. Itu yang pertama. Jadi kalau saudara sudah mengasihi Tuhan, Tuhan mengasihi saudara, saudara hidup akrab dengan Tuhan, tetapi tetap ada masalah, ingat, Tuhan tidak melepaskan kita, membebaskan kita, mensterilkan kita dari masalah, tapi Tuhan memberikan jalan keluar dalam kita menghadapi masalah. Dan tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, mari kita lihat ayat ke-15. Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya, ini tujuan kedua, supaya kamu dapat belajar percaya. Tuhan mengizinkan masalah supaya di dalam masalah Allah dipermuliakan. Tuhan mengizinkan masalah, tujuan kedua supaya apa? Kita belajar percaya. Saudara, belajar itu apa? Belajar itu sebuah proses dari tidak mau menjadi mau, dari tidak bisa menjadi bisa. Contoh, dari tidak bisa naik motor menjadi bisa, dari tidak bisa bahasa Inggris menjadi bisa, dari tidak mau melakukan, mengampuni menjadi mau mengampuni. Ini namanya belajar. Kalau berhenti, pokoknya saya begini, saudara tidak akan maju. Dan Tuhan Yesus ingin memproses muridnya bukan dengan doktrin saja, bukan dengan ajaran saja, tapi dengan masalah. Kalau doktrin bisa dipelajari, ya, saya pernah masuk sekolah teologi. Doktrin bisa dipelajari, tapi belajar percaya tidak bisa dipelajari. Hanya kita berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan melalui masalah ini kita belajar percaya. Mari kita pelajari. Kenapa kita belajar percaya? Mari kita lihat ayat demi ayat ya. Kita akan melihat pasal 11 ayat ke-7. Ayat 6 dulu. Ayat ke-6 dulu. Begini firman Tuhan. Namun setelah didengar bahwa Lazarus sakit, ayat 6, ia sengaja tinggal 2 hari di tempat lain di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Begini, Tuhan Yesus pada waktu itu berada di pelayanan di sekitar Yordan, di provinsi Galilea. Lalu Lazarus, Marta, Maria berada di provinsi Yudea. Lalu memberitahu, Tuhan, keluarga yang engkau kasihi sekarang dalam masalah. Lazarus sakit. Begitu mendengar apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ia apa? Sengaja berapa hari? 2 hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini pendetamu pasti saudara akan protes. Pendeta sudah diberitahu, malah sengaja lagi. Pasti, dan bukan hanya protes, mungkin viral. Mungkin akan berita bermacam-macam, menunda-nunda, lambat. Tapi kadang-kadang Tuhan mengizinkan. Jangan tergantung pendeta, jangan tergantung orang. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada perlambatan. Ya, belajarlah percaya. Pada waktu Tuhan mendengar, dengan sengaja menunda 2 hari. Saudara, menunda 2 hari bagi orang yang sakit susah. Saya ingat pada waktu anak saya masih kecil, sakit di daerah terpencil, puskesmas jauh sekali ya. Untuk bertemu dokter harus menunggu besok pagi, jalan jauh. Saya kayaknya pengen cepat, jangan ditunda.
Bahkan istri saya itu berkata, kalau bisa seperti ingin narik matahari, cepat. Tidak boleh ditunda. Menghadapi orang sakit, kita tidak mau ditunda-tunda. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan, dia menunda 2 hari. Setelah menunda 2 hari, melakukan perjalanan 2 hari berikutnya sampai ke tempat itu, 4 hari. Dan saudara lihat, setelah 4 hari, apa yang terjadi? Pasal 11 ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Terlambat. Bagi kita itu kan ada istilah terlambat, tapi bagi Tuhan tidak. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, dikasih Tuhan, setiap masalah Tuhan punya rencana. Tujuan pertama, supaya melalui masalah nama Tuhan dipermuliakan. Tujuan kedua, supaya melalui masalah kita belajar percaya. Belajar percaya itu sulit loh. Ya toh? Mungkin cerita ini sudah kuno, diulang-ulang. Pemain sirkus, dia naik sepeda melewati tali. Penonton ditanya, kamu percaya aku bisa? Semua bilang bisa, dan betul bisa. Balik lagi bisa. Pemain ini sudah terlatih. Bisa. Percaya. Lalu pemain itu bertanya, siapa yang percaya? Ayo naik. Nah sekarang giliran. Percaya? Belajar percaya itu sulit, ngerti mudah. Tapi belajar percaya itu bukan hanya percaya, tapi belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Bukan percaya secara rasional, tapi mempercayakan. Pada waktu ada masalah, Tuhan Yesus menunda 2 hari. Mempercaya itu sulit. Kenapa Tuhan begini? Kenapa? Hentikan protes, hentikan menyalahkan. Marilah kita belajar percaya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Kalimat yang paling saya senang ini. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Menurut waktu kita, Tuhan, seandainya 4 hari yang lalu Tuhan datang, beres. Itu kan kita. Tuhan, kenapa Tuhan menunda 2 hari? Kenapa Tuhan lambat? Itu kan kita. Tujuan Allah dalam masalah. Tujuan yang pertama, melalui masalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tujuan kedua, melalui masalah supaya kita belajar percaya. Mari kita lihat proses belajar percaya itu. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Angkat batu itu. Saudara, kalau saudara mau belajar percaya, kadangkala kita harus taat. Ngerti enggak ngerti, masuk akal enggak masuk akal, bisa enggak bisa, taat. Taat saja. Untuk belajar percaya itu taat. Coba bayangkan, sudah dikubur. Mungkin kalau zaman sekarang sudah disemen, sudah ditutup. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, angkat batu itu. Ayat ke 39. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Ya, untuk belajar percaya itu kita punya alasan. Kita punya pertimbangan. Tuhan, kayaknya enggak mungkin loh. Ya. Tuhan, ini sudah busuk,
sudah bangkai, tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi untuk belajar percaya mungkin, tidak mungkin, taat saja. Taat saja. Kadang-kala kalau kita mau memberi, aduh ini kayaknya tidak cukup. Cukup, tidak cukup, memberi saja. Aduh ini mengasihi kayaknya tidak bisa, orang tidak tahu berterima kasih, ya dikasih salah gunakan. Entah bagaimana, taat saja, taat saja. Taat, simpel kan? Untuk belajar percaya, supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita, Tuhan tidak minta banyak hal. Tuhan tidak minta kita orang pandai, mengerti teologi, mengerti teori. Cukup taat. Dalam banyak mujizat, Tuhan tidak membutuhkan orang banyak tahu. Tidak membutuhkan orang mengerti, tapi membutuhkan orang yang taat. Guru, telah sepanjang malam kami mencari ikan, tapi tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Aku mau taat. Banyak orang yang punya masalah, belajar percaya kepada Tuhan, tapi lepas, tidak mau taat. Tidak mau taat. Di pernikahan di Kana, perkawinan di Kana, kekurangan anggur, Tuhan Yesus mengajarkan mereka taat, isilah tempayan itu dengan air. Tinggal satu, taat atau tidak. Begitu Marta taat, kubur itu dibuka. Mari kita lihat. Ayat yang ke-40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Masalah tujuan pertamanya adalah supaya Allah dipermuliakan. Lalu masalah tujuan yang kedua adalah supaya kita belajar percaya. Ayat berikutnya, ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Mengangkat batu itu. Tidak masuk akal. Sekali lagi dari mimbar ini saya ingin ingatkan. Untuk belajar percaya tidak butuh masuk akal. Tidak. Tidak butuh ilmu yang banyak. Dengar firman Tuhan, taat. Itu cukup. Lalu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ayat ke-43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Seandainya saudara berada di tempat itu, percaya tidak? Mungkin kita perlu belajar bagaimana batu itu harus digulingkan. Tapi ada orang yang taat, batu digulingkan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, Lazarus, keluarlah. Saya mau kasih tahu Bapak Mama, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati itu bukan sekali loh. Apa-apa kalau sekali katakan kebetulan lah, kebetulan. Ya toh? Kalau 2 kali, nasib baik mungkin. Kalau 3 kali, kalau berkali-kali, ini bukan kebetulan, bukan nasib. Memang dia bisa melakukan. Dalam Lukas pasal 7, Tuhan Yesus masuk ke keluarga Yairus. Pada waktu itu keluarga Yairus, anak perempuannya mati. Dan disitulah Tuhan Yesus membangkitkan, menghidupkan. Itu pertama, Tuhan Yesus menghidupkan orang mati, anak Yairus. Dalam pasal 8, pada waktu Tuhan Yesus berjalan, bertemu dengan orang yang diusung keluar. Sudah mayat, anak janda Nain, sudah mati, diusung keluar. Tapi Tuhan Yesus membangkitkan, menghidupkan. 1, anak Yairus mati dibangkitkan. 2, anak janda Nain mati dibangkitkan. Dan sekarang yang ketiga, Lazarus dibangkitkan. Tapi tunggu. Anak Yairus
mati dibangkitkan. Anak janda Nain mati dibangkitkan. Lazarus mati dibangkitkan. Dan nanti pada waktu Tuhan Yesus disalib, dikubur, hari ketiga dia bangkit. Banyak orang toh bisa nolong orang lain, tapi tidak bisa nolong dirinya sendiri. Tuhan Yesus membangkitkan, dan dia bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Allah dalam masalah, yang pertama, supaya Allah dimuliakan. Kalau tanpa masalah, saya dimuliakan. Organisasi saya dimuliakan. Keluarga saya dibanggakan. Semua yang lahir dimuliakan. Tapi Tuhan kadang mengizinkan masalah, supaya dalam penyelesaiannya nanti Allah dimuliakan. Tujuan masalah yang kedua, supaya kita belajar percaya. Tujuan yang ketiga apa? Mari kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 42. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi begini Bapak Mama, Saudara, waktu itu Tuhan Yesus sebelum membangkitkan Lazarus itu dikelilingi banyak orang. Dikelilingi banyak orang. Ayatnya tadi 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tetapi oleh karena orang banyak, ada orang banyak. Lalu apa tujuannya masalah? Bagi keluarga Lazarus, supaya Allah dipermuliakan. Bagi orang percaya, supaya belajar percaya. Bagi orang banyak apa? Bagi sekeliling kita apa? Ya, kadangkala kita egois, yang penting saya aman. Lingkungan terserah. Yang penting saya diberkati. Orang lain masa bodoh. Tidak. Yang ketiga, supaya orang lain di sekitar kita, apa tujuannya? Mari kita lihat ayat 42. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya kita menjadi saksi. Supaya kita bisa bersaksi. Orang lain yang banyak tadi supaya percaya. Jadi kadangkala Tuhan mengizinkan masalah itu supaya kita menjadi saksi bagi orang luar. Supaya Allah dipermuliakan, supaya kita belajar percaya, tapi supaya kita menjadi kesaksian bagi orang lain. Saya mengerti menjadi kesaksian itu tidak mudah. Baca ayatnya. Yohanes 11 ayat 53. Demikian firman Tuhan. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Saya mengerti, untuk bersaksi itu ada yang menolak, ada yang menerima. Ada yang menyalahgunakan, ada yang masa bodoh, itu biasa. Tapi tujuan kita melalui masalah, mari kita bersaksi. Melalui masalah kita bersaksi. Saudara, mungkin saudara tidak pernah berpikir, begini, kenapa Stefanus mati dilempari batu? Ya, sekali lagi saya ulangi. Kenapa Stefanus mati dilempari batu? Kenapa Tuhan mengizinkan masalah itu? Kenapa Tuhan tidak membuat mujizat batu berubah jadi roti? Kenapa Tuhan tidak membuat mujizat Stefanus diangkat? Kenapa di depan mata jemaat mereka harus melihat Stefanus dilempari batu sampai mati? Tapi sekali lagi, Tuhan memiliki rencana dalam setiap masalah. Pada waktu Stefanus dilempari batu, dia tidak mengerang kesakitan. Dia tidak marah-marah mengumpat.
Tapi dia, ya Bapa, terimalah rohku. Kesaksian dari Stefanus. Ada satu anak muda. Anak muda itu cuman tugasnya mengumpulkan pakaian. Kalau ada orang yang melempari batu, pakaiannya diambil, dikumpulkan, yang nunggu ini anak muda. Anak muda melihat Stefanus dilempari batu, melihat. Tapi akhirnya anak muda ini melihat kesaksian. Anak muda ini semakin benci kepada Tuhan. Tapi di tengah perjalanan ke Damsyik, anak muda tadi bertemu Tuhan Yesus. Dan akhirnya menjadi pengikut Kristus. Siapa? Paulus. Paulus muncul. Bukan karena mujizat. Tapi muncul ya. Dari seorang yang setia, menderita, mempertahankan imannya. Lalu dia akhirnya bertobat. Jadi saudara, tidak salah. Tuhan mengizinkan masalah. Kadangkala orang diberkati dengan kata-kata begini, itu orangnya itu sakit, tapi setia. Saya sehat, kenapa saya tidak setia? Diberkati. Itu orang itu kekurangan, tapi rela memberi. Saya juga diberkati. Orang itu menderita, difitnah, tapi bersyukur. Nah kadangkala Tuhan mengizinkan masalah itu supaya kita bisa memberkati, bersaksi dengan keberadaan kita. Intinya begini, orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan bukan berarti tanpa masalah, tetapi Tuhan terlibat untuk mengatasi masalah. Apa kehendak Tuhan dalam masalah? Masalah itu bisa memuliakan Tuhan. Masalah membuat kita belajar percaya. Masalah membuat kita bisa bersaksi bagi orang yang belum percaya. Selebihnya itu biarlah nama Tuhan.